Halo semua, selamat datang kembali di channel saya, Yuka Sematatu. Di video ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai simulasi dan komunikasi digital, khususnya materi logika dan algoritma komputer. Di logika dan algoritma komputer yang akan saya jelaskan yaitu pengertian logika dan algoritma, jenis penulisan algoritma, pengertian flowchart, jenis-jenis flowchart, dan juga simbol-simbol flowchart. Logika berasal dari kata logos, hasil pemikiran yang disampaikan dalam kata-kata, tulisan, ataupun verbal. Logika merupakan penalaran atau bentuk pemikiran, ilmu yang memberikan prinsip-prinsip yang harus diikuti agar dapat berpikir valid menurut aturan yang berlaku. Logika diperkenalkan pertama kali oleh Aristoteles. Di logika ada 4 kegunaan. Kegunaan pertama yaitu membantu setiap orang yang mempelajari logika untuk berpikir secara rasional, kritis, lurus, tepat, tertib, metodis, dan koheren. Meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, cermat, dan objektif. Menambah kecerdasan dan meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam dan mandiri. Meningkatkan cinta akan keberanian dan menghindari kekeliruan kesesatan. Algoritma sendiri berasal dari kata algoris, yang berarti cara memecahkan dan menguraikan setiap permasalahan dalam hitungan menggunakan alur pikiran yang secara sistematis dan logis. Algoritma merupakan langkah-langkah yang dilakukan agar solusi masalah dapat diperoleh. Kemudian, suatu prosedur yang merupakan urutan langkah-langkah yang berintegrasi, suatu metode khusus yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah yang nyata. Bentuk dasar algoritma ada 3 bentuk besar, yaitu algoritma sekuensial, merupakan algoritma yang langkah-langkahnya secara urut dari awal hingga akhir. Bentuk algoritma sekuensial ini salah satu contohnya seperti memasak air. Kita ambil contohnya seperti memasak air, langkah demi langkah yang dijalankan harus urut. Berarti algoritma sekuensial yaitu algoritma yang langkah-langkahnya secara urut. Kemudian ada algoritma perulangan, yaitu suatu algoritma yang menjalankan beberapa langkah tertentu secara berulang-ulang atau secara looping. Pada masalah yang kita hadapi, ada pula sebuah langkah yang harus kita lakukan secara berulang-ulang. Contoh dari algoritma looping ini yaitu seperti algoritma menjemur pakaian. Contoh urutannya seperti ini. Siapkan jemuran, ambil satu pakaian yang nantinya akan dijemur, peras pakaian tersebut terlebih dahulu, letak pakaian tersebut pada tiang jemuran, kemudian ulangi langkah dari langkah kedua sampai langkah keempat hingga pakaian habis. Nah, ini yang dimaksud dari algoritma secara berulang-ulang. Kemudian ada algoritma percabangan atau bersyarat. Ini merupakan algoritma yang menjalankan langkah berikutnya apabila terdapat syarat yang sudah dapat dipenuhi. Contoh dari algoritma percabangan atau bersyarat ini
Kita ambil contoh seperti memasak air. Langkah pertama, siapkan panci, kemudian masukkan air secukupnya ke dalam panci, tutup panci tersebut, letakkan panci tersebut di atas kompor, hidupkan kompor. Apabila air sudah mendidih, lalu matikan kompor, angkat panci tersebut dari kompor. Nah, ini contoh dari algoritma percabangan atau bersyarat. Mengapa perlu algoritma? Di sini, kenapa kita perlu algoritma? Agar pada saat penyelesaian suatu masalah, membuat program dapat dilakukan dengan berurutan dari tahap pertama sampai ke tahap terakhir, dari tahap awal sampai ke tahap selesai. Nah, di sini ada contoh dari macam-macam jenis penulisan algoritma. Di sini ada bahasa semu atau pseudokode, ini contohnya. Lalu ada jenis penulisan algoritma, diagram alur atau flowchart. Ini contoh diagram alurnya. Flowchart adalah bagan yang menunjukkan urutan di dalam suatu program atau prosedur sistem secara logika. Flowchart digunakan terutama untuk alat bantu komunikasi. Macam-macam jenis flowchart. Ada bagan alir sistem, bagan alir dokumentasi, bagan alir skematik, bagan alir proses, dan juga ada bagan alir program. Ini ada penampakan simbol-simbol flowchart. Ada bentuk panah menurun ke atas, ke samping kiri, dan ke samping kanan. Nah, ini yang digunakan untuk simbol menghubungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lainnya. Kemudian ada simbol kedua, yaitu terminator simbol, yaitu simbol untuk permulaan start, dan ini juga simbol yang akan digunakan untuk simbol akhir atau stop pada suatu kegiatan. Kemudian ada konektor simbol, simbol untuk keluar masuk atau penyambungan proses dalam lembaran atau halaman yang sama. Nah, ini tiap-tiap simbol mempunyai bentuk yang berbeda dan fungsi yang berbeda. Salah satu contoh dalam penggunaan simbol pada flowchart yang sekarang akan saya tampilkan. Nah, di sini saya ambil contoh penggunaan flowchart cara memasak. Simbol pertama ada simbol mulai. Nah, mulai ini menggunakan bentuk simbol yang nomor 2 tadi, seperti yang ini, terminator simbol, yaitu simbol untuk permulaan start atau akhir dari suatu kegiatan. Jadi di kegiatan ini nanti, kegiatan flowchart, dia akan digunakan pada simbol mulai, memulai suatu kegiatan, dan dia juga akan digunakan pada simbol penutup atau selesai pada suatu kegiatan. Jadi simbolnya sama, simbol pertama untuk mulai dan simbol untuk selesai, dia menggunakan simbol yang sama. Kemudian ada simbol penghubung, yaitu bentuk panah. Nah, dia menggunakan
simbol penghubung tadi, dia menggunakan simbol yang pertama, yaitu flow direction symbol, yang menghubungkan simbol yang satu dengan simbol yang lainnya. Kemudian mengambil bumbu. Nah, mengambil bumbu ini dia menggunakan simbol yang berbeda dari mulai. Mengambil bumbu dia menggunakan simbol processing symbol, yaitu simbol yang menunjukkan pengolahan yang dilakukan oleh komputer. Berarti masih proses mengolah. Kemudian gunakan kembali simbol penghubung. Lalu karena belum selesai, habis mengambil bumbu, simbol yang ketiga meracik bumbu, masih menggunakan simbol proses. Kemudian gunakan simbol penghubung, lalu mengolah masakan, masih menggunakan simbol yang sama dengan mengambil bumbu dan meracik bumbu. Kemudian gunakan penghubung, lalu menggunakan simbol ketupat, yaitu simbol dissension, simbol pemilihan proses berdasarkan kondisi yang ada. Berarti apakah garam terasa? Nah, kalau itu alasannya kenapa menggunakan simbol ketupat. Karena dia masih dalam pemilihan proses, dalam kondisi yang ada, berdasarkan kondisi yang ada. Dan apabila sudah sesuai garamnya terasa, berarti tinggal kita lanjutkan ke proses selanjutnya, yaitu menghidangkan masakan. Dia tetap menggunakan proses simbol, yaitu menunjukkan pengolahan yang dilakukan oleh komputer, masih sistem mengolah. Tetapi apabila garamnya belum terasa, berarti simbol penghubung akan kembali ke mengolah masakan. Kembali. Tetapi apabila sudah terasa, menghidangkan masakan, terakhir selesai. Dan selesai ini menggunakan simbol mulai. Ini sedikit contoh dari penggunaan flowchart. Semoga bermanfaat dan teman-teman semua memahami. Terima kasih.